Bagaimana pandangan Gereja Katolik tentang toleransi? Pandangan agama Katolik tentang toleransi berakar pada ajaran kasih Kristus dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia sebagai ciptaan Allah. Toleransi bukan sekadar sikap membiarkan perbedaan, tetapi sebuah panggilan iman untuk menghargai dan mengasihi sesama tanpa memandang agama, suku, budaya, atau pandangan politik. Satu dasar teologis toleransi dalam Gereja Katolik Yesus Kristus sebagai teladan kasih universal Injil mengajarkan bahwa kasih kepada Allah harus diwujudkan melalui kasih kepada sesama. Lihat Injil Markus bab 12 ayat 30-31. Yesus sendiri berinteraksi dengan orang yang berbeda keyakinan, seperti perempuan Samaria. Injil Yohanes bab 4 ayat 1-26, menunjukkan keterbukaan terhadap yang berbeda. Setiap manusia memiliki martabat yang sama. Gereja Katolik menegaskan bahwa semua manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah atau imago Dei. Lihat kitab Kejadian bab 1 ayat 27. Karena itu, menghormati orang lain berarti menghormati Allah yang menciptakannya. Ajaran Konsili Vatikan II Decret Nostra Aetat tahun 1965. Dokumen penting ini menyatakan bahwa gereja menghormati kebenaran dan nilai-nilai luhur dalam agama lain. Nostra Aetat menegaskan bahwa umat Katolik diajak untuk membangun dialog dan kerjasama dengan penganut agama lain demi perdamaian dan keadilan di dunia. Nostra Aetat nomor 2 menyatakan, gereja menghormati apapun yang benar dan suci dalam agama-agama lain, dan menasihati umatnya agar dengan bijak dan penuh kasih melalui dialog dan kerjasama mengakui, melindungi, serta memajukan nilai-nilai rohani dan moral. 2. Penerapan toleransi dalam konteks Indonesia. Indonesia dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang sangat sejalan dengan semangat Katolik untuk hidup rukun dalam keberagaman. Penerapan toleransi Katolik di Indonesia tampak dalam beberapa hal berikut. A. Dialog antaragama. Banyak lembaga dan komunitas Katolik di Indonesia terlibat aktif dalam forum-forum dialog antaragama, baik di tingkat lokal maupun nasional. Tujuannya adalah untuk membangun pemahaman, mengurangi ketegangan, dan mencari solusi bersama untuk masalah-masalah sosial. Gereja Katolik aktif dalam forum kerukunan umat beragama FKUB dan kegiatan lintas iman untuk memperkuat persaudaraan nasional. B. Pendidikan dan sosial. Sekolah, rumah sakit, dan lembaga sosial Katolik terbuka bagi semua orang tanpa membeda-bedakan agama. Misalnya, sekolah-sekolah Katolik di Indonesia menerima siswa dari berbagai latar belakang keyakinan. C. Kegiatan pastoral dan sosial kemasyarakatan. Umat Katolik diajak untuk menjadi garam dan terang dunia. Lihat Injil Matius bab 5 ayat 13-16, artinya memberi kesaksian iman lewat tindakan kasih, solidaritas, dan pelayanan kepada masyarakat tanpa diskriminasi. D. Menghormati perayaan agama lain. Dalam praktiknya, umat Katolik diajarkan untuk menghormati dan tidak mengganggu kegiatan ibadah umat beragama lain, bahkan turut mengucapkan selamat sebagai bentuk persaudaraan sosial. Membangun persaudaraan sejati. Lebih dari sekadar toleransi pasif, ajaran Katolik mendorong untuk membangun persaudaraan sejati dengan semua orang, tanpa memandang latar belakang agama. Ini berarti berinteraksi dengan empati, saling mendukung, dan menciptakan lingkungan yang harmonis. 3. Tantangan dan harapan. Toleransi bukan berarti kompromi terhadap iman sendiri, tetapi sikap terbuka dan dialogis tanpa kehilangan identitas. Dalam masyarakat plural seperti Indonesia, gereja berharap umat Katolik menjadi pembawa damai. Lihat Injil Matius bab 5 ayat 9. D. Menolak kekerasan atas nama agama. C. Dan terus menumbuhkan dialog kehidupan, yakni saling membantu dan memahami dalam keseharian. Singkatnya, pandangan agama Katolik tentang toleransi adalah sebuah panggilan untuk kasih, penghargaan terhadap martabat manusia, dan pengakuan akan kebebasan beragama. Dalam konteks Indonesia yang ini, diterjemahkan menjadi partisipasi aktif dalam dialog, kerjasama sosial, penolakan terhadap diskriminasi, dan pembangunan persaudaraan sejati demi menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai.